Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya dalam pelajaran bahasa Inggris dengan Bu Putri. How are you today? I hope you are in a good condition. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, tradisi kita sebelum melakukan atau memulai pembelajaran, kita wajib menyanyikan lagu daerah. Hari ini kita menyanyikan lagu apa ya? Lagu Suwe Ora Jamu. Oke? Yuk, check it out. Suwe ora jamu, jamu godhong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan atine gelo. Suwe ora jamu, jamu godhong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan atine gelo. Okay, this time we are going to discuss a new topic. They are memo, menu, schedule, and science. But wait a minute, I wanna ask to you: have you studied about them before? Yeah, I know you have when you were at elementary school. But of course, it is not more specific. So let's focus, okay? Fokus kita hari ini adalah ke bab menu, memo, schedule, and science. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu memo. Do you know what is memo? Where do you find it? Well, here with the new technology, you can find memo easily at home or at the office. Jadi di zaman teknologi seperti ini, kalian tidak akan bisa menemukan memo dengan mudah di rumah ataupun di kantor. Because people nowadays use mobile phone to send message. Jadi sekarang ini orang-orang lebih memilih untuk memakai handphone, memakai smartphone untuk mengirim pesan. But have you ever thought that memo was so important and also it is still important? Jadi kalian apakah tahu kalau memo itu sebenarnya masih sangat dipentingkan atau masih sangat dibutuhkan? Jadi kita bahas pengertiannya dulu, apa itu memo. So what is memo? Okay, memo or memorandum is a short communication used within an organization. It often used as a tool to share short information or message. Jadi di sini memo atau panjangnya itu memorandum adalah komunikasi pendek yang digunakan secara terorganisir. It often used sering digunakan sebagai alat untuk memberikan informasi secara pendek, memberikan informasi atau pesan singkat seperti itu. Kemudian actually here it is not only used in an organization but also people can use everywhere, especially at home. Jadi memo itu tidak hanya digunakan di sebuah organisasi atau kantor. Kalian bisa gunakan memo itu dimanapun, contohnya di rumah, khususnya di rumah ya. When your parents are out, traditionally they will leave a memo on the table, door, or under the door. Jadi biasanya itu kalau bapak, ibu pergi dan mereka biasanya tidak punya HP atau tidak punya pulsa, biasanya mereka menggunakan memo atau tulisan yang ditinggalkan di atas meja, di pintu yang ditempelkan gitu ya, atau di bawah pintu.
But if they have a pulse or credit, they will send you short message service. Jadi kalau biasanya punya pulsa, mereka biasanya kirim pesan teks singkat lewat SMS. Kalau sekarang itu bahasanya bukan bahasa, tapi zamannya zaman WhatsApp, lewat WA. So the purpose of memo, tujuan dari memo itu apa? Tujuan, the purpose of memo is to inform something, untuk menginformasikan sesuatu. Lalu macamnya ada apa aja, mem? Ya, memo terbagi menjadi dua, divided into two kinds of memo. The first is formal and the second is informal. Lalu strukturnya apa aja? Nah, ya, the structure of memo are heading, content, and closing. Jadi heading itu pembuka, kepalanya dulu. Kemudian konten isinya, kemudian closing, penutup. Contohnya ini ya. Saya kasih contohnya. Kemudian berikutnya apa yang akan kita bahas, yaitu menu. Do you ever see a menu? I believe you do. Saya yakin kalian sering melihat menu. When you go to a restaurant, the first thing you ask to the waiter is menu. Jadi pertama kali hal yang kalian lakukan ketika masuk ke restoran atau ke rumah makan atau ke coffee shop, yang kalian lihat atau yang kalian minta ke pelayan yaitu menu. That's true. By the way, do you know the definition of menu? What is the definition of menu? You can read it. Yeah. Menu is a list of food and beverage equipped with their respective prices. Jadi menu itu adalah list makanan, daftar makanan dan minuman dengan harganya. Jadi diikuti dengan harganya. To attract customers, some restaurants use attractive menu by giving full of colors, pictures, like a photo album, and sometimes it provides in tab. Jadi untuk menarik pelanggan, biasanya itu nanti restoran atau rumah makan itu menggunakan menu-menu yang menarik. Contohnya seperti memberikan gambar warna-warna yang colorful seperti foto album itu, dan kadang-kadang sudah seiring berkembangnya zaman mereka menggunakan tablet seperti itu. Jadi bisa juga menggunakan sekarang ini barcode karena corona ini, jadi biasanya menunya secara online. Jadi kalian tinggal scan barcode, nanti menunya akan muncul di HP kalian. Contohnya seperti apa? Saya akan kasih contoh satu menu dari Roaster and Beer. Ini contohnya. Oke, baik. Berikutnya yang akan kita bahas yaitu schedule. What is schedule? Schedule is a list of activity. It can be a schedule of everything like schedule of flight, schedule of train, schedule of English course, schedule of bus, and so on. Jadi banyak sekali macam-macam schedule. Schedule itu apa? Jadwal penerbangan, jadwal kereta, jadwal kursus bahasa Inggris, seperti itu ya. Nah, the purpose. What is the purpose of schedule? Tujuannya apa, mem? The purpose of the schedule is to keep ourselves in time and manage our activity well. Jadi untuk memanage itu adalah mengatur aktivitas kita. Jadi misalnya kita mau pergi ke Solo naik KRL, apa yang harus kita cek pertama kali? Ya, schedule, jadwalnya. Jadi kita harus mengatur jadwal tersebut. Tujuannya adalah nanti kita bisa mengira-ngira nanti sampai di stasiun jam berapa ya, nanti keretanya datang jam berapa agar tidak terlambat. Contohnya seperti apa? I will give you an example of train schedule. This one the example. Nah, the last is sign. Sign apa? Sign kalau diartikan dalam bahasa Inggris saja tanda. Tanda apa nih? Nah, apa nih pengertiannya ya?
tanda atau simbol. Sign or symbols are instruction or prohibitions that we can find around us. Jadi sign atau simbol itu sebuah simbol menginstruksikan atau melarang yang bisa kita temukan di sekitar kita. Apa aja? Nih contohnya, S dicoret berarti dilarang berhenti. Strip apa artinya? Satu arah. Nah ini yang sering kalian temukan nih di mana? Di mall, sale, diskon. Ya, ini termasuk sign, tanda untuk mengarahkan kalian. Oh di sini ada sale seperti itu. Kemudian ada tanda open. Biasanya kalian temukan di restoran atau di cafe atau di toko buku juga bisa, di bank juga bisa. Open berarti sudah buka. Sampai sini paham ya? Example of sign. Oke, ada pertanyaan untuk memo, menu, schedule, and sign. Nah, kita kembali ke memo lagi ya. Usually we write a memo is for one of the following 5 reasons. Jadi ada 5 alasan kenapa kita harus menulis memo. Yang pertama, as a reminder, sebagai pengingat. Ya, kita memo tidak selalu diberikan kepada orang lain. Memo juga bisa diberikan untuk diri kita sendiri. Sebagai apa? Sebagai pengingat. Misalnya ada PR. Biasanya kalian tempelkan memo di mana? Iya, di meja belajar. PR matematika, deadline hari ini, tanggal ini, jam segini. PR bahasa Inggris, deadline jam segini, tanggal segini. Kemudian hari Sabtu ekstra seperti itu. Itu memo untuk diri sendiri. Kemudian yang kedua ada highlight an event or circumstance. Jadi untuk mengingatkan ada acara apa. Kemudian yang ketiga ada to recount an event. Recount berarti sudah berlangsung ya. Jadi untuk mengingatkan kembali yang kemarin itu ngapain, seperti itu. Kemudian ada keep an official record of anything. Kemudian yang terakhir ada to pass information or instruction. Ya, itu tadi adalah mengapa kita harus menulis memo. Sekarang kita bahas keuntungannya, the advantages of memo. Yang pertama ada memo is very cost effective way of mass communication. Jadi memo itu adalah jalan yang paling efektif untuk komunikasi. Kemudian yang keuntungan kedua yaitu sangat simple. Another advantage is its simplicity. Sangat simple. They are very simple to write and understand. Jadi biasanya memo itu dituliskan dan lebih mengerti dan lebih dimengerti. Jadi lebih mengerti memo karena terlalu singkat gitu ya memo itu. Kemudian memo tend to be brief and to the point. Jadi biasanya memo itu tidak bertele-tele, jadi langsung pada poinnya. Contohnya apa? Misalnya ketika orang tua kalian pergi, memonya seperti ini. Bapak ibu pergi ke supermarket dulu, tolong nanti nasinya dimasak, seperti itu. Jadi memo itu langsung to the point ya, nggak bertele-tele, nggak kayak surat. Kemudian memo also serve as evidence in case of dispute. Jadi memo itu juga biasanya menyajikan bukti. Ini biasanya digunakan di perkantoran ya, tidak digunakan dalam sehari-hari seperti itu. Untuk contoh-contohnya tadi sudah saya lampirkan ya. Oke anak-anak, kayaknya cukup sampai di sini untuk hari ini, untuk materi baru yaitu memo, menu, schedule, and sign. Ini adalah 4 bagian, bukan 4 bagian. 4 materi yang sering kalian temukan di dalam kehidupan sehari-hari. Semoga suara saya kedengeran ya, kan ada back soundnya ini. Ada back soundnya. Oke anak-anak, kiranya cukup sekian yang bisa
Mem Putri sampaikan untuk hari ini, saya sampaikan lagi jangan lupa untuk melaksanakan prokes, menggunakan masker, mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, dan juga makan makanan yang bergizi. Tetap stay at home walaupun kita masih BDR ya, kita masih belajar dari rumah. Jangan berpergian jika tidak perlu. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.